Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Iwalet, saya Abdurrahman Wahid dan beserta teman-teman dari kelompok Iwalet akan mempresentasikan materi mengenai bisnis retail online. Dan juga dalam kesempatan kali ini kami juga akan membantu menjawab beberapa pertanyaan seputar bisnis retail online. Nah, mari kita masuk ke slide yang pertama. Pada materi meningkatkan efisiensi dan pengalaman pelanggan, bagaimana sih perusahaan retail online dapat memanfaatkan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi dan pengalaman pelanggan? Jadi teman-teman, di dalam era digital ini, perusahaan retail online memiliki peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan pengalaman pelanggan melalui pemanfaatan teknologi terbaru. Teknologi kecerdasan buatan dapat digunakan untuk menganalisis data pelanggan, membantu perusahaan memahami proses preferensi dan perilaku pembeli sehingga dapat menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Yang kedua, mengenai strategi pemasaran digital dan pengukuran keberhasilannya sesuai pada slide. Nah, langsung ke pertanyaannya, apa sih strategi pemasaran digital yang paling efektif untuk retail online dan bagaimana cara mengukur keberhasilannya? Jadi teman-teman, untuk menjawab hal tersebut, dalam menghadapi persaingan sengit di dunia retail online, strategi pemasaran digital itu banyak variasinya. Nah, yang efektif menjadi kunci untuk menarik perhatian dan mempertahankan pelanggan. Nah, pemasaran melalui media sosial menjadi sangat penting, membangun kehadiran yang kuat di platform seperti Instagram, Facebook, Twitter, bahkan TikTok yang saat ini sedang booming, dapat membantu menciptakan keterlibatan pelanggan. Lanjut, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Laila Tuljana. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari saudara Abdurrahman Wahid. Saya juga akan menjawab beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana perusahaan retail online dapat mengoptimalkan rantai pasokan mereka untuk mengurangi biaya dan meningkatkan kecepatan pengiriman. Nah, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya dalam rantai pasokan, perusahaan retail online dapat mengadopsi beberapa strategi kunci. Yang pertama yaitu penerapan teknologi otomasi pada proses penyimpanan, pengemasan, dan pengiriman dapat signifikan mengurangi kesalahan manusia dan waktu yang diperlukan. Sistem otomasi dapat mempercepat proses logistik dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang kedua yaitu pertanyaan bagaimana retail online dapat memanfaatkan data pelanggan untuk personalisasi dan segmentasi pasar yang lebih efektif. Dalam dunia retail online yang kompetitif, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan dan analitika prediktif pada data pelanggan dapat membantu mengidentifikasi pola-pola yang mungkin sulit dikenali secara manual. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang preferensi pelanggan, perusahaan dapat menawarkan rekomendasi produk yang lebih relevan dan menyesuaikan tawaran promosi untuk setiap individu. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga yaitu apa faktor utama yang mempengaruhi kepuasan dan retensi pelanggan dalam retail online? Kepuasan dan retensi pelanggan dalam retail online dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci yang mendasar, diantaranya yaitu kualitas produk dan layanan yang berpengaruh. Produk yang berkualitas tinggi dan pelayanan pelanggan yang responsif menciptakan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Baiklah, pemateri selanjutnya adalah saya sendiri. Pertanyaannya adalah bagaimana model pendapatan retail online berbeda dari model tradisional dan apa saja tantangan dalam implementasinya. Jawabannya adalah model pendapatan retail online memiliki perbedaan signifikan dibandingkan dengan model tradisional yang memungkinkan pelanggan melakukan pembelian secara online melalui platform digital. Ini memungkinkan perusahaan untuk mencapai pasar global, mengatasi batasan geografis yang sering terdapat pada model tradisional. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana media sosial dapat digunakan sebagai alat yang efektif untuk meningkatkan penjualan dan kesadaran merek dalam retail online. Media sosial merupakan alat yang sangat efektif untuk meningkatkan penjualan dan kesadaran merek dalam industri retail online. Pertama-tama, kehadiran yang aktif di platform media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok memungkinkan perusahaan untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan potensial. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan pemateri selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, apa saja sih tantangan hukum dan kepatuhan yang dihadapi oleh perusahaan retail online?
Perusahaan retail online menghadapi sejumlah tantangan hukum dan kepatuhan yang perlu diperhatikan secara cermat dalam menjalankan operasionalnya. Pertama-tama, perlindungan konsumen adalah hal yang tidak dapat diabaikan. Perusahaan perlu mematuhi peraturan perlindungan konsumen yang berlaku di berbagai yurisdiksi, termasuk ketentuan mengenai pengembalian barang, garansi, dan hak konsumen lainnya. Selanjutnya yaitu bagaimana faktor ekonomi makro seperti inflasi dan kurs mata uang mempengaruhi bisnis retail online. Jadi faktor ekonomi makro seperti inflasi dan perubahan kurs mata uang memiliki dampak yang signifikan pada bisnis retail online. Pertama-tama, inflasi dapat mempengaruhi daya beli konsumen. Jika tingkat inflasi tinggi, maka harga produk dan biaya operasional dapat meningkat, yang dapat mempengaruhi daya beli pelanggan. Dan selanjutnya ada juga apa saja sih tren masa depan yang diperkirakan akan mempengaruhi industri retail online dan bagaimana perusahaan harus berinovasi untuk tetap relevan. Menghadapi masa depan industri atau retail online yang terus berkembang, beberapa tren kunci diprediksi akan memainkan peran sentral dalam perusahaan retail berinovasi untuk tetap relevan. Yang pertama, penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau disebut dengan AI diharapkan untuk meningkat, terutama dalam personalisasi pengalaman pelanggan dan analisis data. Jadi cukup itu yang bisa saya presentasikan. Baik, terima kasih.